لا حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى جميع أولياء شهداء صلى جميع شاهدنا معلمنا صلى الإمام محمد بن محمد وعلى سنة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبيه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. أما خصلة الثانية والتي تجيب تقليم علمه فهي أن العلم النافع يثمن خشية الله تعالى محبته. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذلك من لم يحق ما عليه لم يحب حق محبته ولم يعظم حق تعظيمه وحرمته، بل بالعلم يعرفه ويعظمه ويحبه. أثار العلم ويثمن طاعته كلها الجزء عن المعصية كلها بتوفيق الله، وليس هذا لمقصد العبد بعبادة الله سبحانه وتعالى ولا كبير أشرق ليسلك الطريق إلى الآخرة ولا كل شيء والله توفيق بفضله ورحمته. Perkara yang kedua yang mewajibkan didahulukan ilmu daripada ibadah. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu membuahkan akan sifat takut kepada Allah dan sangat mengagungkannya. Allah berfirman, hanya saja orang yang takut akan Allah daripada hambanya itu, yaitu orang yang punya ilmu. Karena alasannya barang siapa tidak mengenalkan dia akan sempurna mengenalnya, saya tidak akan menakuti akan dia benar-benar takut dan tidak mengagungkan akan dia sebenar-benar keagungan dan kehormatannya. Maka dengan sebab ada ilmu mengenallah akan dia dan agungkan akan dia dan menakuti akan dia. Jadilah ilmu itu membuahkan ibadah seluruhnya dan mendinding daripada maksiat seluruhnya dengan taufik Allah. Ananya orang yang kenal kepada Allah dengan sempurna pengenalan, maka ia kenal sebagaimana Allah memberi dengan sifat-sifat kasih sayangnya. Ia kenal juga kepada Allah. Allah Maha Kuasa dengan makna menyiksa hambanya. Jadi mengenal kepada Allah itu dengan kedua-duanya itu menghasilkan takutnya, ada sifat kasih sayangnya, ada sifat keagungan, kebesaran, dan makna jamalullah dan jalalullahnya. Jamalullah itu menghasilkan pengharapan, jalalullah itu menghasilkan kita takut. Rata-rata kita biasa memakai yang sifat daripada makna kasih sayangnya. Kita sedikit memakai sifat bahwa Allah berkuasa dengan kebesarannya dan keagungannya. Yang sebenarnya keduanya itu kita menghasilkan daripada seorang hamba ada di dalam hatinya ya Allah itu di situ lalu anak malam ya hakam ma'rifat ya hakam mahabbati.
an ya'zim haqqa ta'zimi hurmati. Karena sempurna pengenalan, saya ada takut, karena Allah akan sempurna takut. Tidak mengagungkan akan Allah sempurna keagungan dan kehormatannya. Nah, lalu kita banyak memakai memandang kepada orang-orang yang dikasih sayangi Allah, seperti para anbiya wal mursalin, mereka dengan kemuliaan dan seterusnya. Dan tidak seperti mengenal orang yang dimurkai Allah, di Firaun dan yang lainnya. Tetapi kita karena dengan disuruh mengikat para anbiya, ya Rasulullah disuruh apa aja. Sebenarnya ternyata kedua-duanya anak ini contohan orang dikasih sayangi Allah, contohan orang yang dimurkai Allah, atau menimbulkan bahwa dalam hati kita itu ada takut. Kita hanya menimbulkan di hati agar supaya cinta itu. Maknanya bahwa jalan kita itu sudah bagus, cuma sebenarnya harus kedua-duanya, sehingga di sana ada sebagaimana Allah kuasa, ada Firaun, itu juga Allah kuasa pada yang lainnya. Jadi dalam makna hanya kisah Allah kuasa juga memberi ampunan kepada datuk kita Adam, seperti itu juga Allah kuasa beri ampunan kepada yang lainnya. Nah, kita cenderungnya kepada pengampunan dan kasih sayang Allah. Di situ ada sedikit seperti inting ibadah, karena kalau memandang ternyata Allah itu apabila ia marah bersangatan daripada yang lainnya marahnya. Ta'alaika bil ilmi, lazim olehmu menuntut ilmu. Ada sadaqallah, ya salika tariqil akhirah, yang menjalani jalan akhirat. Awal kulisin, awal tiap-tiap memulai perkara. Wallahu li taufiq fadli rahmati Allah Ta'ala. Beri taufik dengan kurnianya rahmatnya. Allah katakan warna khabar nabi syarat salatullah salamu alaihi annahu qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Berulang kalinya telah engkau kata, sungguh telah datang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mula menuntut ilmu adalah fardu kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Al-ilmu lagi talabahu fardun lazimun alladzi la budda abdi min tahsil amri ibadah. Yang dimaksud Rasulullah fardu itu apa? Ilmu yang menuntutnya fardu, lagi wajib, batasnya yang tidak boleh tidak bagi hamba untuk menghasilkannya dalam perkara ibadah. Fa'alam kata ilmu anna ulum li talabah fardun bil jumlah salah satu. Untuk ilmu yang diperlukan oleh Rasulullah dengan kata talabul faridatun itu 3. Ilmu tauhidi, ilmu tauhid, wa ilmu siriyani bihi metadul qalbi sahihi, ilmu sir. Kokandeki maksud sir itu ilmu yang berhubung dengan hati dan segala pekerjaan hati. Ilmu tasawuf kita, ilmu syariati dan ilmu agama syariat.
amma haddu ma yajib la hidin mala ta'ayun fardhu min tauhid min ta'ribihi usuluddin. Batas yang wajib tiap-tiap ilmu yang tiga itu yang nyata fardu ainnya di ilmu tauhid sekadar engkau kenal dengan dia asal agamamu, Allah yaitu analaka ilahan, engkau punya Tuhan aliman sifat maha mengetahui, qadiran maha kuasa, muridan maha menentukan, hayyan maha hidup, takaliman berkata-kata, sami'an dengar, basiran maha melihat, wahidan asa la syarikalah kada bersekutu, tasifan bisifat kamal bersifat dengan sifat kesempurnaan, munazzahan nuqsan maha suci daripada kekurangan, azawal adalah hudus, dan hancurnya dan segala dalil-dalil bahagian yang baru. Maha suci Allah dari kekurangan dan bisa hancur dan segala dalil-dalil yang baru. Anfaridan bil qidam, tunggal dengan bersifat qidam, an kulli muhdisin daripada tiap-tiap yang baru. Itu kalau diringkas. Besi Tuhan ya ada tu wujudnya ya Tuhan ya absiyah ngarannya. Kalau kadim sifatnya kada baharu ya salabiyah. Kalau ini sifat nang tujuan, sifat tujuan sebagian sifat sempurna, kurang dari nang tujuannya kada sempurna. Sebenarnya ma'ani ini ma'nawiyah itu jala saya sudah Tuhan berbeda pencipta, lalu lain pada Tuhan pencipta. Lalu Allah pada namanya ya Allah, Tuhan itu namanya Allah, anallah la ilaha illa ana Allah, aku ni ya namanya Allah, kayak itu Allah Ta'ala berkabar. Ya sudah kita Allah, maka himpunan daripada nama Tuhan yang kita sembah. Ada himpunan seluruh etika di situ. Tapi adalah sudah ada mana aja kalau kita tinggal Allah. Ada tadi, ini bersifat kenyataan dari seluruhnya, dalilnya itu alam semesta. Termasuklah diri kita. Kenyataan Allah Ta'ala maulah, Allahnya, yang maulahnya ada Allah tadi, ya Allah tadi. Sifat dengan sifat sempurna, kemudian dari ayat sama besar kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, takalimun. Ya kita cungkung ada. Dan masuklah 7 lapis langit 7 dan seluruh isinya dan antara keduanya. Jadi nang dilihat tuh gawiannya Allah ada, gawiannya nyata, perbuatannya itu. Nang kita sembah orang nang maulah nang memperbuat itu. Perbuatannya nyata dilihat oleh mata kita, diri, rasa dan seterusnya. Dalil menunjukkan adanya Tuhan yang bernama Allah. Kemudian menunjukkan bahwa ia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mustahil bersifat. Kalau hanya kada bersifat tujuan itu kada terjadi alam. Sehingga 7 sifatnya lalu disebut sebahagian sifat kesempurnaannya. Cukup on 7 sempurna. Kuasa adanya alam lalu adanya kuasa menentukan mandikinya, mengetahuinya sebelum maulah diketahuinya, dia sudah maulah diketahuinya. Kadang-kadang dah ilmu tadi ayat itu ingatnya seorang itu sifat yang mensahkan 6 sifat, didengarnya, dilihatnya, kemudian ada perintahnya. Nah nyatakan bahwa aku Allah Ta'ala yang menciptanya. Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma Allah yang mencipta. Nah, Allah yang mencipta itu jangan Allah yang tulisan yang digantung dan sambah. Itu kita murtad dah.
Itu asma untuk menghormati supaya bisa mengingat digantung kita Allah Jalla Jalaluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah itu nama nang dirinya itu yang disembah. Bagaimana caranya? Meyakini kita Allah na maulah. Nang maulah kita tu nang kita sembah dan nang maulah alam semesta. Kada terpisah tu kita ulahnya nyata nih nang maulah nyata di dalam makna batin kita ada seperti etikat ngarannya. Tidak ada mana berubahnya. Nah itu disebut ingat. Itu lebih mudah ya mendang dalilnya saja. Kadang-kadang masuklah kita di dalam makna orang mukmin. La ilaha illallah itu bacaannya. La ilaha illallah dipakai hakikat diri kita seorang. Anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengutus kita menyampaikan bahwa ilmu yang kita pakai itu disampaikan oleh Rasulnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abduhu Muhammad itu hambanya, Rasuluhu dan Rasulnya. Lain Tuhan Muhammad ya, hamba dan Rasul. Apa dalilnya bahwa Muhammad itu lain Tuhan? Karena ia asalnya kadada lalu diadakan oleh Allah. Lain Tuhan kadanya, jika asalnya dari ada tetap ada. Nah itu kalau riwayat juga Rasulullah bahwa beliau lahir dengan kemuliaan, apa itu untuk menandakan bahwa beliau adalah hamba. Asal dimenjabihanillah atau kadasa yang benar pandang beliau sampaikan seluruh dari Allah atau kadasa Ta'ala Allah Ta'ala atau kadasa yang maha suci. Artinya kita lalu mengikuti, mengamalkan, mempercayai Rasulullah. Itulah disebut ilmu yang hak dari Rasulullah. Dari Rasulullah memang dari mengenal Allah itu diriwayati Al-Quran yang disusun oleh ulama sifat 20 di zaman Rasulullah ada disusun sifat kesempurnaan kayak itu aja. Disusun supaya mudah kepada kita. Awal menyusun itu adalah Imam Asy'ari, Abil Hasan Asy'ari, nama Sidin Ali, bagana di Baghdad, lalu ada tandingan ke Sidin, Babida, itu. Tapi seluruh Quran dan hadis ulama menyatakan beliau tenang bujur. Itulah lalu timbul ada mazhab pendapat tadi mazhab ahlu Quran sunnah Rasulullah jamaah ijma' ulama sebutlah ahlu sunnah wal jamaah pakai cuma 20 tetapi harus bujur pakai kada bacangan tak salah karena dari Rasulullah asalnya cuma disusun bahasa. Jadi masalahlah zaman Rasulullah kada ada menyusun kada bawani menyusun lalu ambillah mereka seluruhnya tentang sahabat Rasulullah. Yang di zaman Rasulullah kada ada di zaman sahabat. Al-Quran di zaman Utsman bin Affan menyusun sidin. Kada apa-apanya boleh aja. Rasulullah sudah mendahului hadis sidin. Man sanna sanatan hasanatan Allah ajruha man amilaha. Padahal siapa maulah sesuatu yang kada ada zaman sidin tapi bagus, maka baginya dapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Dan dasarnya itu nama nyusunlah Sayyidina Umar zaman Rasulullah kada ada salat tarawih kita berjamaah ke masjid aja. Nah itu Sayyidina Umar. Jadi kada ada masalah. Ada tantangan juga Al-Quran.
Kada keluar daripada Rasulullah, kada keluar yang menambahi baik hijab. Artinya kita memakai aja lagi udah disusun kada lagi. Cuma jangan tanpa huruf nara, jangan sampai mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah Ta'ala. Nah itu aja yang kada boleh. Jadi Rasulullah Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu Rasulullah. Allah tunggal ada mesaputu. Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Nah ini jangan dirubah-rubah. Kayak itu bang sudah bacaannya. Artinya jangan sampai jadi Allah jadi Muhammad, atau Muhammad jadi Allah. Adapun ilmu orang mengenal diri, nah itu kan lain sifat 20 nah, yaitu mengenal Muhammad Rasulullah. Anasidin sama kayak kita, lalu disuruhlah kenal dan dicintai. Ternyata di waktu mengenalnya ada rahasia beliau di semesta alam. Rahasia beliau itulah yang disebut Muhammad. Sedangkan rahasia beliau ini berhubunglah dengan rahasia Allah. Nah ini lain Muhammadnya. Muhammad yang hakikatnya disebut rahasia. Tulahan distada. Baru mulai rahasia Muhammad disebut insa. Itu rahasiaku ujar Allah. Rahasiaku sifatku. Sifatku kada lain aku. Nah ini kan lain bicaranya. Perkataan daripada perkataan orang di dalam makna mengenal Allah melewati mengenal diri. Jadi dua jalannya sekalinya. Mengenal Allah melewati sifat 20, tetapi mengenal juga kepada alam dalilnya. Mengenal Allah melewati mengenal diri, tapi harus mengenal juga kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah. Nah situ bicaranya lain sudah. Jadi harus hati-hati nah itu. Bima orang yang min ummil ahlah mempercayai apa yang saya bayangkan Rasulullah. Setelah selesai di sunnah, tajib ala Rasulullah masalah syiar sunnah yang wajib kita mengenalnya. Iya kan tata bidinillah, jangan gawian yang bid'ah. Orang jadi kita pun kada di Al-Quran, la asarun kada jadi sahabat. Kataku Allah la azim hatarin, jadi engkau sata Allah atas paling besar bahaya dosa. Baik di dalam etikat, gawi-gawi maulah jadi bid'ah. Kita boleh berdosa tapi jangan bid'ah. Harus punya dasar yang kita sampaikan pada makna asal seorang sahabat tadi. Jami'ah adilati tauhid, jami'ah adilati tauhid majal aswafi kitabillah. Seluruh dalil orang belajar mengenal Allah ada dalilnya di Al-Quran. Azkar hasyuyuhun al-dhin kutubihim, menyebut oleh guru-guru kita dalam kitab As-Sanapu di Usul Diyanah pada mengenal Allah melewati makna asal agama, usul agama. Jumlah kesimpulan kullu ma la ta'malu halaka bijari patalu ilmi fardun la yasqula tatarkuhu hadhihi wa hadhihi billah taufik. Simpulan tiap-tiap barang engkau ada merasa aman akan binasa apabila engkau pada tahu, maka menuntut ilmunya wajib, tidak harus meninggalkan ilmunya. Inilah seperti ini, dan seluruhnya tergantung taufik Allah Ta'ala. Tidak akan ada makna bid'ah selama kita tadi punya dasar. Cuma 20 itu sudah awal Usuluddin kan, yang kemudian paham lagi hendak untuk sempurnanya mengenal diri melewati Muhammad Rasulullah. Yaitu kada ada itu bid'ah. Hati-hati aja apabila kada ahlinya. Nah dicampuri mengenal diri itu oleh orang yang bernama Ittihad, ilmu sebuku. Bercampur itunya sahabat Jabariyah adanya.
Allah bawadah qadariyah ngarannya eta. Dua mencampurin. Bisa salah paham, bisa bawadah Allah Ta'ala. Orang tadi sudah dahulu belajar Allah bersifat salabiyah karena pakai bawadah. Bisa di dalam, bisa di luar bawadah itu. Amal yata'ayin fardu min al-masyri faman wajhi mawaniyata yasalaka ta'zimullah ikhlas maniyah salam ta'amal jemadzalika yati kitab nahja insyaallah ta'ala. Ilmu nang nyata fardu ainnya ilmu tasawuf mengenal segala yang perlu dan yang kada boleh sehingga hasillah bagimu takzim kepada Allah ikhlas niat dan selamat amal seluruhnya itu tertulis dalam kitab ini insyaallah. Ilmu tasawuf itu mulai belajar bukan lagi belajar tentang badan dan bukan lagi belajar tentang etikat tapi menghalusi badan dihalusi kepada ruh, hati dihalusi kepada nur. Nah lalu menimbulkan di dalamnya itu kada ada kita. Nah itu nada kada ada kita lagi. Awalnya kan belajar sifat rububiyah kita itu mengenal Allah. Lalu habisnya kita bahagia kepada Allah. Taruh saya dirasa bahagia atau tarusan. Allah nang memberi kita ciptaannya. Nah kalimahnya la ilaha illallah tiada nang kaya daripada sesuatu berhajat sesuatu kepadanya illallah kecuali Allah. Itu satu bahagia. Allah ada bahajat kaya karenanya pada 20-nya nih. Nah itu belum halus karena masih ada kita bahajat. Nah itu dihalusi oleh ilmu tasawuf melewati makna ikhlas, melewati makna di dalamnya, melewati makna nang agung tu Allah. Nah itu tasawufnya itu apa habisnya kita nang bahajat tu hancur labur. Kalinya nang bernama kita tu ada juga. Nah itu apa habisannya? Nah ada kenyataan gawian orang atau perbuatan. Mayatain min syariatin. Yang fardu ain ilmu syariat aku mayatain laka fardu fi'lihi. Apa nang disuruh fardu ain memperbuatnya. Jadi wajib ma'rifatut. Wajiblah engkau mengetahuinya. Liwatilihu untuk engkau mengerjanya. Katahalah bersuci salah saum puasa salat puasa bahaju zakat wa jihad. Adapun haji dan zakat dan jihad intayan alika farduhu wajib alim jika waktunya sampai kepada engkau oleh fardunya wajiblah belajar ilmunya. Itu dia illa pada kalau kada ya kada wajib. Fahadha hadu mayazu abda idha hasilu mina ilmi la mahalata. Inilah batas yang wajib akan hamba oleh menghasilkannya dan menuntutnya di ilmu yang tidak boleh tidak. Ayana fardu bihitulah buddha mendalika. Dan nyatalah fardunya fardu ain anak kada boleh kada. Pertama harus bisi Tuhan. Bisi Tuhan. Setelah kita ada bisi Tuhan, apa mau disuruhnya kita gawe terhubung kepada ada aturan ada boleh kita pasti itu sebelatan sembahyang lah ada syaratnya ada suci pastinya itu ada boleh kada terus ujung-ujungnya itu menguasai. Setelah itu puasa karena bertemu bulan Ramadan kita mengetahui rukunnya dan yang membatalkan mengetahui tambahannya siapa yang boleh kan berpuasa hanya bayar fidyah siapa yang boleh kan berpuasa tapi wajib mengkada. Nah itu atau ini itu zakat mana ada duitnya haji menyemampukan itu ada lagi yang sampai puasa aja artinya kan ada terlalu banyak yang diingatkan yang diketahui. Bayan kunta habtadu ala yang ta'lam tauhid ma anqudu bihi jami'a milal kufri wazimuhum wajal islam anqudu bihi jami'a bidah wazimuhum jata sunnah.
Jika engkau bertanya apakah wajib aku belajar ilmu tauhid untuk membatalkan seluruh agama yang dinamai agama kafir, aku lazimkan dalil Islam, aku batalkan seluruh orang bid'ah, aku lazimkan dalil sunnah. Apakah harus aku seperti itu? Sekolahlah kita, terus sekolah aja, tujuannya untuk berhujjah, berdebat bahasa kita dengan orang-orang non-muslim, agama mereka itu seluruhnya kada benar. Kemudian ngaji lagi, tujuannya berdebat dengan orang-orang non-bid'ah di dalam Islam. Apakah harus seperti itu? Ta'alam katanya mu'an haja fardu kifayah, itu kada wajib, itu hanya fardu ala kifayah. Kalau kita mampu, serahkan aja. Kalau kada usah. Fardu kifayah aja cukup. Apabila orang mengatakan kita salah, kita punya dalil. Nah itu. Innama yata'alika mutasubi i'tikad fi usuluddin. Hanya nang fardu ain itu apa nang membenarkan i'tikadmu tentang Allah dan Rasulnya. Tagair bukan nang lainnya. Dan ta'ala ma'atuf ilmu tauhid qiyah jangan jami masail. Ada wajib juga engkau belajar segala cabang-cabang ilmu tauhid dan yang halus-halusnya dan datangkan atas seluruh masalahnya. Ada wajib juga itu. Yang wajibnya itu yang fardu ain itu. Tapi kalau makai jadi mahalusi itu pun wajibnya untuk dipakai, bukan untuk kita menantang berdebat dengan orang. Jadi mudah sekali ilmu untuk menuntun diri kita aja. Mudah jadi itu. Nah, dari syubhat sudah tahap antak dapat dikatakan ta'ala alika halu tilka syubhat bima amkana kalam muqnik. Ya, jika datang tas mulai kesamaran tentang usul agama, engkau takut bahwa cerdas etikatmu, fardu ain atasmu. Naura itu yang samar dengan dapat sekuasa daripada ilmu tauhid secukupnya. Ia kawal mumarad mujallah takut ilmu ahli badabat. Pendaun mahdul adawala itu sangat berbahaya, penyakit semata, tidak ada obatnya. Pahlarin menjuhdaka, pelihara jangan sampai ikut badabat. Yang mana tadahu am yupleh. Apabila orang berselindang dengan senang berdebat, tidak ada yang selamat. Illa yatagamahu Allah bi rahmati wa latfi, kecuali Allah memberi anugerah kepada orang dari rahmatnya dan kasih sayangnya. Artinya masing-masing makai. Lakum dinukum waliyadin, Quran agama kamu, agama saya. Mana amaluna amalukum, nang bidah kami nang kami gawe, kamu nang kamu gawe. Selesai nih. Tapi diberi ulang dengan mana ada kekuatan, salahkan aja. Mana minkum mungkaran, nah itu masuk di dalam situ. Al yughayyir biyadihi, jadi mesti pabilisan, pabil qalbi, dengan tangan, dengan lidah, berdebatnya, dengan hati, ada aja. Dan itu ada kekuatan ngarannya. Tetapi sangat berbahaya itu. Bahaya dua dari faktor bisa diri kita, manang kita, lalu kayak dipuja orang. Di waktu orang memuja kita, nah itu seolah cendekiawan Islam kita timbul di hati, sombong jadinya. Tidak ada lagi ibadah, hancur. Bisa juga dengan makna bahayanya di politik, bisa dibunuh orang. Itu mana akan masuk di dalam pintas debat. Orang dahulu sudah kuat, ajar orang menggawin itu. Kalau kuat kada usah. Jadi lebih baik sudah amalkan lakum dinukum aja. Lana amaluna, selesaikan. Semalam ni jangan nabi kulli qatida'in min wali ahli sunnah ya Allah subhanahu yurdu ala ahli bid'ah yastaqil bi hadhihi ilmi yasabiqu qulub ahli al-haq an yusisi mubtadi'ah maka sakata padu amma siwa. Apabila di negeri kita ni ada orang-orang ahli berdebatnya itu ya mampu untuk urai yang syubhat yang tersamar menolak orang bid'ah
ia menyendiri dengan ilmu ini, dan ia bersihkan hati daripada segala was-was orang yang bid'ah. Sudah kada perlu lagi kepada yang lainnya. Biar aja ini dikenal orang kemana-mana, masuk televisi kemana apa diagung orang, biar aja nah itu urusan ini. Artinya ini anda melampasakan hukum kepada kita, jadi kada bahirian. Jadinya kita cukup kepada Rasulullah bagaimana caranya agar supaya paham itu aja lagi. Kadang-kadang Rasulullah jemaah ada bacangan berkelahi, ada orang ada ilmunya. Aziri azmun nadi laqih ilmi saja min syar'i ajabil qalbi illa ma yafsidu alaika ibadatak wa alika ma'rifat tajtanibahu. Itu juga kada wajib mengenal halus ilmu tasawuf seluruh sarah daripada makna segala keajaiban yang di hati. Kecuali engkau wajib mengenal yang pacang merusak ibadahmu, wajiblah engkau kenal supaya engkau jauhi. Majazung bilukal ikhlas, dan apa yang wajib kepadamu memperbuatnya sudah ikhlas alhamdulillah, memuji Allah syukur atau najar supaya ma'rifatuhu lidradihu supaya engkau bisa mengerjanya. Al-masyahu pala ada penang lainnya kada. Kada kawan diulah-ulah itu kesimpulannya. Rasulullah sudah sabda berdahulu, ulama umati kami Ibn Israel bermula guru itu kayak nabi pada zaman Ibn Israel. Nabi itu mereka beda-beda. Beda-beda maknanya yang mereka diberi Allah Ta'ala untuk menguasainya. Pada zaman Ibn Israel tidak kayak Rasulullah itu kapah menyeluruh. Mereka khusus satu umat isyarat Rasulullah itu. Jadi kada kawa kita apa ikuti kada paham dan kada menguasai, jangan coba-coba. Jadi nang kita bisa aja kayak itulah maknanya, karena sudah Rasulullah sampaikan kayak itu. Kita kada paham tuh salah-salah paham aja. Artinya oleh Rasulullah karena umat itu ada ahli spesial ilmu batin, ada ahli spesial ilmu tauhid, ahli spesial ilmu fikih, ada ahli spesial hadis, ada ahli. Jangan kita melihat orang, jadi kita hanya pandang diberi Allah kayak itu. Yang penting jangan sampai jadi bid'ah, salah artinya. Kadzalika la yazmu 'ala sa'ir ababil fikhi min al-buyung ijarah nikah talaq wal jinayat, kayak itu dia kada wajib engkau mengenal seluruh bab masalah agama, daripada masalah jual beli, masalah siwa menyewa, masalah perkawinan, masalah cerai mencerai, masalah luka mukai. Nama kullu dzal fardun ala kifayah, itu hanya fardu kifayah aja. In qulta hadzal kana min at-tauhid hal yasul nazil insan min ghayri mu'allimin. Nah, nanya mudah sekali belajar ilmu. Nah, apabila meninggal dunia selamat aja, hatinya beriman. Ilmu tauhid untuk maulai seorang berisi Tuhan, ilmu pakaian yang kita gawe, ilmu tasawuf yang jangan sampai hati itu ada hubungan makna yang ada baik kepada orang, itu aja. Ya. Habisan intinya kan kita memandang seluruhnya itu pemberian orang, itu intinya Allah Ta'ala tadi beri kita beri badan, beri hati. Mana ilmu yang di badan syariat, ilmu yang di hati hakikatnya Allah Ta'ala berinya ada kita ada. Adilah baru jujur mandang bayan orang selesai sudah, ada apa lagi? Maka banyaklah bersyukur, banyaklah tafakur mengingat Allah dengan hati. Amalkan jangan kayak itu. Akhir sampai deh habis umur, insyaallah kita selamat aja, karena sudah perdoain yang kita gawin. Karena ilmu seluruhnya, kemudian apa seluruhnya itu habisannya hanya mengingat nada. Fa'in qul tahzal qadam ilmu tauhid. Jika engkau kata ini kada ilmu tauhid, hal yasimina zi insan bolehlah kita baca seorang aja, ada perlu guru. Karena ada sudah karangan orang-orang dahulu. Fa'alam kata ana ustaz fatihun mustahilun. Tahsul ma asalu arwahu.
Kalau punya guru itu sidin hanya fatihun untuk memberi paham, masahilun supaya jangan salah. Adapun kita bisa memaham, adanya guru itu lebih mudah dan lebih lapang karena kada lagi memaham maka aja lagi. Wallahu ta'ala yamtanu ala ma yasha min ibadihi. Allah dengan kurnianya memberi atas orang yang kehendaki dari hambanya. Dan huwa muallimuhum fayakun huwa muallimahum subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah sebenarnya nang bernama memberi pengajaran kepada kita hanya satu, yaitu Allah. Guru itu hanya pembuka jalan agar supaya kita jangan salah dan ada bersusah lagi pikir. Itulah keuntungan kita. Artinya orang-orang dahulu lah yang bersusah-susah, kita hanya mengambil intisarinya. Guru kita nang sekolah di Mekah 15 tahun, kita mengambil intisari sidin. Sama kayak sekolah di Mekah juga, apain bersusah-susah. Ini kemudahannya nih. Kita guru kita nang mujahadah sidin. Bahaluat kemana-mana apa kita mah intisarinya memakain lagi apa lagi. Nah, itulah mana adanya wujud guru. Itu Allah memberi pada orang yang dikehendakinya. Ada boleh kada sebenarnya ayakun huwa Allah tadi muallimahum yang mengajari mereka subhanahu wa ta'ala, yang melajari guru itu jadi paham Allahnya. Guru atas sampai itu Allah juga, kalau atas sampai ke Rasulullah Allah juga, sampai ke Jibril Allah juga, apalagi dicari kan dah. Ya udah soalnya jalan aja. Tapi kalau kada berguru punya kada mana bisa orang mulai adat sudah kayak itu. Kalau kawah otak nih seorang incir, kada ada orang melajari orang incir besok bari sekolah dahulu. Hanya tahu hitung baru bisa. Ada maunya pasti ada awalnya. Sebab ya akabar ya kabat ilmu akabatun qaudun lakin bihayunul matlul maksudna apa kasir kata syadir kata azim kaman adal anha fadhal kama salqa bazal kaminta'ihin fiha mutahid khabrin munqati'in kam salikin qata'aha yumudatin yasin akhram taraddidun biha sab'ina sana aqulu biyadillah. Masalah membicara ilmu ini adalah masalah yang paling susah. Tetapi dengan dia bisa dicapai apa yang orang kehendaki. Manfaatnya sangat banyak. Tapi untuk menuntutnya ini sangat susah. Karena ia sangat berbahaya. Berapa banyak orang yang menyimpang daripadanya lalu sesat. Orang yang menjalinnya terjatuh. Berapa banyak orang yang kada tahu tujuan, bingung. Berapa banyak daripada orang-orang besar yang terjatuh, orang yang ia menjalani, maka ia sendiri yang memutuskannya. Dengan masa yang sedikit, ada yang lainnya dan bolak-balik dengan masa 70 tahun. Seluruh perkara itu tergantung kehendak Allah. Inilah masalahan kitanya hanya cukup menuntut ilmu, pahamnya itu urusan Allah, cuma ikuti aja insyaallah diberi Allah aja. Permasalahannya kita aja lagi diri ini itu siap ke kadang itu masalahnya. Karena kebanyakan orang ada siap dia ditaruhi makna. Di bahasa kita itu orang sudah menyala cocok menyala kita, tapi kita ada siap, ada yakin untuk mencocoknya, ya itulah tertahan sehingga mudah bermasalah. Di situ ada karena ia yakin langsung dia mengerti. Ada sampai 70 tahun kada paham-paham. Ada sama perguruan. Kalau bahasa kita orang besar, perguruan sama sebenarnya guru sekumpul. Tapi ada paham-paham. Apa? Karena situ seorang kada siap. Kitanya, dirinya kada siap. Masalahnya di situ. Orang kada siap jadi makna untuk sandaran ilmu itu. Kada disiapakan. Mana pun mana masakan syirti hajali abdillah bin amri aghulih alaihi la sama ilmu tauhid ilmu sir. Adapun manfaatnya itu bersangkutan seorang siapapun dia mau jadi apa aja dia perlu ilmu itu deh. Dan mau beribadah perlu ilmu dia. Seluruhnya apalagi ilmu tauhid,
dari mutasawuf itu sangat berhajatlah seluruhnya. Artinya kadang kita orang awam aja sampai orang-orang besar kayak itu juga. Dalam kadruya Allah Daud alaihissalam situ aja lah. Allah alam. Amin min ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman tanfa'una bih. Sallallahu alhamdulillah.